Oh, Ya, silakan. yang saya hormati Dewan Syuro itu cuma satu, Bapak Syuro Bapak Syuro. dan teman-teman semua. Jadi untuk yang tahu panitia meminta saya untuk Kapuran keras ya? Mungkin panitia bisa. Intinya adalah yang akan saya sampaikan, bisa teman-teman bayangkan ya, di saat saya sedang sehat-sehatnya, sedang Sebentar, Bunda. ya, ini sedang digedein, Sudah? Coba? Ya. Coba lagi, Bun. Tes 1, 2, 3. Sudah dengar, Bunda? Tes 1, 2, 3 ini lagi. Tes 1, 2, 3. MC-nya curang. Tahu aja. Jadi teman-teman, di saat saya sedang sehat-sehatnya, senang olahraga. Pokoknya senang banget beraktivitas luar, gitu ya. Tidak ada penurunan badan, pokoknya sehat banget gitu. Tiba-tiba saya divonis umur tinggal 6 bulan. Dan kalau bertahan pun mungkin 1 tahun karena penyakit berat gitu ya. Nah, saya awali dengan gejala yang saya alami ya. Jadi pada tahun 2015 bermula kalau jalan saya tuh sakit di perut kanan bagian bawah gitu. Lama-lama ke pinggang panas gitu. Terus lama-lama lagi kalau berbaring itu kelihatan seperti ada massa gitu di perut kanan bagian bawah gitu. Jadi kerasa banget kalau saya berbaring kok kayak ada benda gitu di perut. Jadi saya pergi ke Borobumus, ceklah di sana periksa darah dan CT scan. Hasil CT scan menyatakan bahwa di situ ada abses, Bu, katanya gitu. Kemudian diperiksa juga CA ya, karena diharapkan ada tumor gitu ya. Yang diperiksa adalah CA125. Di situ hasil pemeriksaan kadarnya 400, padahal normalnya adalah 35. Dan akhirnya kita memutuskan untuk operasi gitu ya, operasi usus besar gitu. Operasi usus besarnya harus dipotong gitu kan. Saya pikir itu operasi biasa aja, karena saya punya teman juga usus besarnya tuh hanya tinggal 10 cm dan masih hidup sampai sekarang. Jadi saya pikir ya oke lah, kalau misalnya usus besar paling hanya dipotong beberapa senti gitu. Kemudian seminggu berikutnya dicek lagi, ternyata CA125-nya udah naik jadi 600, yang harusnya 35 gitu. Dioperasi lah. Ternyata dari hasil operasi itu ususnya nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Ada jaringan sepanjang 15 cm, itu adanya di pembungkus perut, sudah menembus ke hidung telur, menembus ke hidung rahim, dan juga kelenjar getah bening yang ada di perut. Di perut itu ada kelenjar bening 5 atau 7 gitu ya. 3 tuh udah kena gitu. 3 tuh udah kena. Sehingga pada saat operasi diambillah yang tadi itu. Jadi hidung telur diambil, rahim diambil, kelenjar getah bening 3 diambil. Usus pun akhirnya dipotong 30 cm karena letaknya berdekatan dengan jaringan yang tadi tidak dikenal gitu ya. Secara visual, dokter itu menyatakan bahwa ini adalah CA gitu. Dan diinformasikan ke Pamela gitu bahwa ini adalah CA. Saya nggak dikasih tahu tuh waktu itu, dan di opname selama 11 hari. Di opname selama 11 hari, kemudian pulang ke rumah lah gitu. Nah, hasil PA itu nggak keluar-keluar gitu dari Borobumus gitu. Saya kan nanya terus ke Kang Munda gitu ya, kok PA-nya nggak keluar-keluar ya gitu ya. Iya, aku udah bilang sama dokter patologi anatominya, ini nggak ada yang sejenis, yang simetris dengan jaringan yang kamu punya gitu. Jadi ini lagi diteliti gitu kan. Lama, saya kan jadi berharap-harap cemas gitu ya, karena sebetulnya apakah ini tumor jinak atau ganas kan tergantung dari patologi gitu. Akhirnya saya punya ini juga sih, punya feeling gitu ya, ini pasti bahaya gitu, karena kalau nggak bahaya nggak mungkin semuanya pada diambil gitu ya, jaringan di dalam perut saya itu diambil gitu. Suatu waktu pas habis sholat subuh jamaah ya, kemudian saya tanya ke kamu, Pak, betul nggak ini CA?
Jawaban Pak Munir adalah ya. Itu saya seakan-akan seperti sedang lari, tiba-tiba di depan tuh ada tembok gitu ya, langsung bek gitu kan. Terus saya kaget banget gitu. Dan Pak Munir itu ngomongnya nggak ada pengantar dulu nggak ada apa gitu ya, tanda empati enggak, itu cuma ngomong ya gitu. Karena ternyata katanya pada soal subuh itu Pak Munir itu berdoa katanya, ya Allah tolong tunjukkan bagaimana caranya saya memberikan informasi tentang kansernya kepada istri saya. Doa dia tuh itu gitu. Pas selesai berdoa saya tanya, jadi dia tuh nggak ada persiapan sama sekali, cuma ngomong ya katanya gitu. Jadi saya kaget banget gitu kan. Jadi satu kata, dua huruf ya, tapi membuat saya nggak bisa tidur berhari-hari. Waduh, akhirnya saya stres karena CA itu kan penyakit yang mematikan pengobatannya nyeri, belum tentu sembuh juga, harus kemo, kematian tuh udah di ujung mata lah seperti itu. Ibadah saya belum bagus gitu, dosa-dosa saya masih buatnya gitu. Jadi berhari-hari kalau tidur, saya tidur nih, tiba-tiba kaki saya berubah posisi misalnya, terus saya langsung bangun. Sampai subuh itu saya nggak bisa tidur gitu. Itu berhari-hari seperti itu. Kamu udah sudah bilang gitu, nah katanya orang meninggal itu nggak perlu sakit, nggak perlu tua katanya. Allah itu maha pengasih, itu ujian, gitu. Ujian dari Allah katanya. Allah itu tidak akan memberikan ujian kalau kamu tidak kuat, tapi tetap saya tuh masih nggak bisa terima gitu ya. Bayangin aja sama teman-teman, selama general check up di Boronews atau di Prodia atau dimanapun dari Telkom ya, kita kan sudah lebih dari 20 tahun ya general check up. Saya nggak pernah punya penyakit yang berat, bintang pun cuma 1. Itu pun karena mata saya minus, yang lainnya bagus semua. Terakhir itu diperiksa November 2014, itu masih bagus, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba di bulan April ada jaringan misalkan membahayakan gitu. Jadi yang namanya stres itu berhari saya nggak bisa tidur. Suatu waktu saya tuh sesek, nafasnya sesek banget. Allah sudah ini apa? Gitu. Padahal hasil general check up, paru-paru saya tuh nggak apa-apa, paru-paru saya bagus, tapi saya sesek nggak bisa nafas. Pada saat itu almarhumah ibu saya masih ada di rumah saya. Saya datang ke kamarnya, tapi seseknya saya datang ke kamar ibu saya. Saya masuk ke kamar ibu saya menangis di pangkuannya gitu. Saya menangis di pangkuannya. Maaf ya, kalau cerita momen ini saya suka nggak tahan. Jadi mama saya bilang, Ina baca lagi Al-Quran, lihat surat Al-Anbiya, di mana Nabi Musa itu sakit yang maha berat, tidak ada manusia yang lain yang memiliki sakit yang sangat berat seperti Nabi Ayub. Tapi Nabi Ayub itu masih berkeyakinan bahwa Allah itu maha pengasih, maha penyayang gitu. Yuk kita ikhtiar, ini ujian. Jadi ibu saya tuh ngomongnya pakai bahasa Sunda, jadi membuat saya lebih apa ya, lebih sedih gitu ya, lebih sedih. Saya lebih sedih. Kemudian ibu saya bilang, yuk kita ikhtiar yang terbaik. Insya Allah akan kita sembuh lagi. Kita tuh anak baik, dapat anak lagi, bla 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 bla, ngomong pakai bahasa Sunda, membuat menghibur saya. Setelah ibu saya ngomong itu, saya tuh plong gitu, paru-paru saya tuh jadi plong gitu, jadi nggak ngap gitu ya. Yang saya nggak bisa bernafas gitu. Nah hari-hari berikutnya, saya ngelihat ibu saya tuh matanya puyuh banget ya. Beliau kelihatannya emang nggak tidur berhari-hari ya kelihatannya. Anak-anak juga sama puyuh, lihat kamu juga puyuh matanya gitu kan. Saya berkeyakinan bahwa muka mereka itu akibat dari saya. Jadi auranya itu semua negatif gitu. Dan sumbernya itu adalah saya. Akhirnya di situ saya ikhlas lah, saya ridho gitu ya. Ya Allah, saya ridho menerima sakit ini. Ya Allah,
bagi saya kekuatan. Saya mengetahui persis gitu ya bahwa kemoterapi itu adalah pengobatan yang sangat menyakitkan gitu. Bisa muntah, bisa sariawan dulu, bisa diare, rambut rontok, capek dan gitu. Ya Allah, seandainya itu memang saya ikhlas, saya akan melakukan gitu. Itu yang membuat saya berbalik gitu ya, berbalik bahwa saya harus ikhtiar untuk sembuh. Nah, di saat saya mengalami depresi itu, tiba-tiba dokter dari Telkom menelpon saya. Dia bilang, Ina, cepat ke Borobudur, ini harus di kemo. Karena bulan November itu nggak apa-apa gitu. Tiba-tiba ini ada suatu jaringan yang memang kelihatannya ganas. Gitu. Akhirnya saya pergi ke Borobudur. Saya ke Borobudur oleh dokter onkologi, disuruh masuk. Bu, cepat masuk, kita kemo. Terus saya tanya, dok, ini kan hasil patologi belum keluar, terus obatnya apa gitu kan? Meskipun saya stadium 4, itu umur yang potensi umur masih probabilitas umur saya pendek, tapi saya masih punya hak untuk mendapatkan pengobatan terbaik lah. Ibu jangan banyak tanya, masuk aja gitu. Itu dokternya bilang gitu. Ibu nggak usah banyak tanya, masuk aja dulu ke rumah sakit. Perjalanan pulang, saya sama Kang Muda tuh di mobil diam aja, tidak bersuara, diam gitu kan. Aduh ini gimana gitu kan, saya nggak mau jadi trial dan error percobaan atau pengobatan. Nah tiba-tiba Kang Muda ingat dia punya teman di Fakultas Kedokteran Budi gitu. Akhirnya sampel jaringan dibawa juga ke Fakultas Kedokteran Budi untuk dicek gitu. Kemudian di saat yang bersamaan saya ketemu sama Kang Hari. Kang Hari itu adalah penemu olahraga DEP, Bioenergy Power, itu olahraga pernafasan. Kang Hari bilang, nah coba pakai inilah DEP gitu ya, Mas Allah bisa sehat lagi gitu. Nah saya pikir kan daripada menguasai teknologi nggak keluar karena saya DEP gitu. Jadi saya melakukan DEP itu tiap hari 3 kali, pagi siang malam, masing-masing setengah jam gitu. Kemudian dengan berjalannya waktu dari UI nggak keluar juga gitu ya, katanya udah dirapikan di sana, tapi tetap gitu jaringan ini cancer apa mereka nggak tahu gitu. Terus dari Borobudur juga sama nggak keluar juga. Dokter dari Telkom ngebel lagi gitu, ibu gimana, ibu harus tuh udah di kemo, ini udah sebulan gitu ya, ibu nggak melakukan apa-apa gitu. Nah, memang sebulan itu saya hanya melakukan DEP dan jalan pagi gitu. Jadi pagi-pagi jam 6 itu setiap hari saya tuh udah keluar. Nah, kalau kuat setengah jam, kalau enggak setengah jam. Pergi jalan, kemudian DEP masuk kerja seperti biasa. Jadi saya kerja seperti itu sambil masuk PA saya kerja. Nah dari Telkom udah mendesak terus saya harus kemo. Akhirnya saya sama Kang Muda berpikiran kita coba yuk kita berobat ke luar gitu ya, ke Singapura waktu itu pilihan. Yuk kita ke Singapura aja yuk supaya kita mendapatkan pengobatan yang terbaik. Akhirnya saya bilang ke Kang Muda, Pak penyakit ini kan berpacu melawan waktu. Saya khawatir kalau misalnya saya ke Singapura tiba-tiba sudah menjelang kemana-mana, saya nggak punya waktu lagi untuk kemo. Yuk kita pergi ke dokter lain ya, kita cari pendapat. Akhirnya saya dengan Kang Muda pergi ke dokter Els yang di Jalan Anggrek. Itu dokternya udah senior, sepuh banget ya, tapi teliti banget tuh dokter. Dengan berbekal laporan hasil operasi saya dari Borobudur 2 lembar, saya pergilah ke dokter Els. Iseng-iseng dari lembar 2 lembar itu saya buka gitu, saya coba baca gitu, saya penasaran juga apa sih gitu. Baru beberapa kalimat, mungkin hanya baru 4 lembar saya baca, saya udah nggak tahan, menakutkan gitu isinya. Saya tutup aja udah, saya nggak mau baca. Saya pergilah ke dokter S, saya kasihkan hasil laporan itu. Dokter S bacanya begini, dia baca begini. Terus dia menunggu gini. Udah gitu dia gini, dia pegang kepalanya sambil dipuji.
Udah gitu dia menghela nafas. Menghela nafas dia. Itu rasanya saya tuh udah gak punya darah di badan gitu. Lemes banget. Tapi saya pasrah waktu itu. Saya pasrah aja. Ya, saya terima ya Allah gitu ya, dan saya pasrah aja. Terus akhirnya Dr. S bilang, Bu, saya periksa ya. Coba buka baju ibu. Jadi saya tuh hampir telanjang diperiksa oleh Dr. S. Gila enggak gitu ya. Bukan bapak-bapak jangan membayangkan ya. Akhirnya istighfar akhirnya. Jadi hampir telanjang, saya diraba, gitu ya. Diraba dari kepala sampai kaki beliau. Karena dia nggak punya alat USG, jadi dia pakai rabaan saja gitu. Terus akhirnya dia bilang, ibu masih bisa jalan, bisa. Nah, ibu kelihatannya juga masih bisa komunikasi, makan bisa, Oke. Hasil rabaan saya tidak ada benjolan lain, dia bilang itu tidak ada benjolan lain. Silakan ibu kalau mau ke Singapura, mudah-mudahan ini memang jalan yang terbaik. Lebih baik terlambat kemo daripada salah obat. Nah, long story short ya, saya pergilah ke Singapura. Ini juga atas bantuan Kang Jaka. Kang Jaka mohon bisa. Jadi Kang Jaka sama Kang Heri itu sangat berjasa ya untuk saya bisa berobat keluar. Tentunya dengan beberapa pertimbangan tadi. Akhirnya saya ke Singapura, dicek lagi diulang, cek ulang ke saya, cek lagi, periksa darah, kemudian sampel jaringan juga dibawa ke sana. Jadi patologi lagi di sana di Singapura General Hospital di National Cancer Center. Nah, 5 hari berikutnya saya pulang tuh, saya pulang. 5 hari berikutnya saya dapat email dari rumah sakit gitu kan. Saya buka email itu bareng sama Kang Mudar, saya nggak berani sendiri Pak tempatnya saya bilang gitu. Soalnya ini kayak dapat vonis kan gitu ya. Karena dalam hati saya masih berharap bahwa ini bukan jaringan yang berbahaya gitu kan. Tiba-tiba kita buka, ternyata yang paling utama tuh memang itu gitu kan. Ibu namanya kansernya adalah peritoneal carcinoma. Dia betul-betul cancer gitu kan. Kemudian obatnya 2 macam. Itu bagusnya gitu. Jadi peritoneal carcinoma. Jadi sumbernya itu ada di komunitas perut. Jadi kalau ibu misalnya menyembelih kambing, kemudian pada saat akan membuka perutnya, itu kan ada selubung warna putih ya. Nah, sumbernya itu di situ. Dia sudah menyebar ke ibu telur, ke rahim, ke usus, ke kelenjar tahun gitu kan, dan di situ. Jadi sumbernya adalah dari komunitas perut, namanya peritoneal carcinoma. Nah, gak lama kemudian dari fakultas kedokteran UI keluar juga sama. Dia tuh karsinoma. Dia hanya tahu jenisnya aja, tapi dia nggak tahu sumbernya dari mana gitu. Kalau Singapura udah tahu sumbernya itu dari komunitas perut gitu. Di mana kanker itu adalah, ini kata dokter yang di Indonesia, kata dokter ini jarang di Indonesia gitu. Makanya hasil patologinya tuh lama banget keluarnya. Nah, di situ dijelaskan bahwa saya harus di kemo. Oh enggak, CA125 ini, CA125 kan dicek lagi di sana. Nah ini yang Masya Allah, kalau Akbar ya. CA125 itu menjadi 28, yang asalnya 600 itu menjadi 28. Karena saya nggak melakukan apa-apa gitu. Jadi Allah Akbar ini berkat doa semua saya pikir ya. Saya sudah pasti adalah doa dari semua, dari orang tua, dari teman-teman, dari semua gitu. Dari 600 menjadi 28. Saya pikir nggak usah kemolah kan udah di bawah normal kan 35. Datang saya ke dokter S lagi. Dok, ini hasil pemeriksaan Singapura, tapi saya masih tetap harus beli kemo. Iya Bu, itu harus kemo. Karena kalau tertinggal 1 sel pun itu akan menyebar lagi ke mana-mana gitu kan. Dan akhirnya saya putuskan saya kemo lagi. Jadi kemo saya adalah 6 cycle, 1 cycle dibagi 3. Jadi totalnya 18 kali kemo, dilakukan tiap minggu, jadi seminggu sekali kemonya. Kami memutuskan kemonya di Singapura gitu ya. Nah, pada saat saya datang di sana, dokter farmasinya menjelaskan, Bu, obatnya 2 macam, A dan B. Saya jelaskan ya, obat A dan obat B ini punya efek samping. Pertama, ibu nanti akan kelelahan.
rambut akan rontok, kemudian akan kebas, kaki, tangan semua akan kebas, mungkin akan hitam-hitam juga, ternyata iya. Jadi kuku kaki, kuku tangan, sama lidah itu hitam. Dan alhamdulillahnya itu bukan enggak hitam. Mual, mungkin juga bisa muntah-muntah. Kalau alergi itu akan gatal-gatal atau sesek gitu kan. Kemo pertama memang betul-betul deg-degan saya. Kayaknya gak kemo pertama di sana. Ternyata benar saya alergi dengan salah satu obat. Saya tuh sesek gitu. Baru beberapa 1 menit mungkin ya, karena cepet banget gitu obat itu rasanya. Baru dia masuk, tiba-tiba saya nggak bisa makan, sesek gitu kan, ngelarang bunyi gitu, bunyi gitu. Itu dokter farmasinya langsung catat, datang, kemudian dikasih penawar alergi, dicek-cek lagi obatnya gitu. Akhirnya udah ditungguin, sampai ditungguin sama dokter farmasinya, lama ditungguin karena untuk melihat apakah obat itu bisa berjalan. Itu pengalaman dari kemo pertama. Ternyata benar, setelah kemo ketiga saya udah mulai rontok ya. Bukan rontok sih sebetulnya, copot kali dalam bentuk bukan rontok. Karena kalau kita pegang, itu tuh memang copot kan ya. Kalau saya bisa pegang cuma sejumput itu, kalau begini copot sebesar itu. Gitu. Ya kalau itu copot. Jadi di tempat tidur, di kamar mandi, di mana-mana banyak rambut gitu. Akhirnya, yuk kita ke salon aja pada penting ya supaya mengotakin dan nggak repot gitu. Saya sama Kang Mada ke salon lah, terus diotakin nih warnanya. Pas habis botak, saya perhatiin it's not bad kalau bilang gitu ya. Terus akhirnya saya pulang lah. Saya khawatir ibu saya sama anak saya sedih karena melihat rambut saya botak kan gitu kan. Ya gimana saya jalan supaya mereka sedih gitu kan. Integrasi saya buka berhubung, terus saya masuk lah. Ibu saya tadi sama anak. Saya bilang gini, Tara, sebenarnya cantik kan? Aku bilang, iya si Muhammad cantik banget kan, ternyata botak tuh cantik gitu. Oh itu namanya, jadi saya nggak sedih lagi gitu. Karena saya paling khawatir ibu saya nangis kan gitu. Ternyata mereka ketawa-ketawa gitu, iya bener nih, cantik banget di foto-foto gitu, foto di botak. Sorenya ternyata kamu udah sama anak saya laki yang kecil dibotakin juga. Jadi di rumah tuh ada 3 orang yang botak seperti itu, menenin gitu. Terus saya nggak bisa makan, wah gitu kan. Kamu bilang gitu, pilihannya cuma 2, gitu. Sakit atau makan gak enak, terserah katanya, itu terserah kamu katanya, itu kan bisa terserah kamu gitu. Oh iya, oke. Jadi rasanya tuh mual, yang bisa cuma asin sama pahit gitu, cuma 2 itu, mual, asin dan pahit. Kemudian kalau berat badan saya turun, walaupun hanya turun 2 ons, dokter itu langsung nanya, ibu kenapa turun badannya? Jadi saya tuh khawatir banget badan saya turun. Seumur umur saya tuh khawatir badan turun, biasanya senang gitu. Di situ aku bilang berarti ini saya harus berat lagi. Jadi walaupun rasanya pahit, asin, nggak punya rasa lapar, jadi saya jalan aja. Jam 7 harus makan, jam 12 makan, sore makan. Terus harus dikunyah benar-benar. Yang biasanya cuma 10 kali telan, ini harus 30 kali gitu. Harus telan ya, katanya harus dikunyah yang benar, karena itu perlu nutrisi gitu. Supaya amilasinya keluar, tidak banyak isinya bagus. Kalinya biasanya asin, cuma pahit, saya juga aja punya gitu. Makan tuh lama banget. Alhamdulillah ya, sejak kemo pertama sampai saya selesai kemo tuh badan naik 2 kilo. Hanya gara-gara memaksakan diri gitu kan. Saya nggak mau badan saya turun gitu. Dan kalau saya nggak bisa makan sama sekali karena mual, hanya satu-satunya makanan yang bisa saya makan. Boleh coba? Apa coba? Tapi saya bukan promosi ya. Indomie. Iya, cuma Indomie saya ingat banget. Indomie ayam bawang, Indomie kuah ayam bawang ya, makanya satu-satunya bisa masuk cuma itu. Kemudian ya biarinlah yang penting ada makan gitu. Ini malah bisa mulut banget ya. Itu capek gitu kan, capek. Jangankan jalan gitu, duduk aja capek banget gitu kan. Jadi Senin saya masuk kerja sampai Kamis sore saya terbang
Jumat di kemo. Obatnya biasanya beroperasi satu hari Minggu. Jadi Sabtu Minggu saya diam di rumah. Malah hari Minggu saya hanya berbaring aja. Senin kerja lagi. Kamis siang-siang terbang. Jumat kemo terus itu selama 18 kali. Nah, alhamdulillahnya tuh Pak Jaka itu tidak memperlakukan saya sebagai orang sakit. Itu tuh sangat berarti bagi saya gitu. Walaupun sebetulnya Pak Jaka itu banyak memaklumi ya, banyak terbatasan gitu. Kalau lagi rapat, sebetulnya tuh Pak Jaka punten saya tuh banyak nggak ngertinya. Kalau ngomong gitu, kadang-kadang pengen ngomong di sini tuh udah tapi ngomong itu susah gitu kan. Jadi pengaruh obat gitu, terus jalan limbung gitu. Tapi itu tuh selama berobat itu saya usahakan untuk jalan pagi-pagi gitu. Tetap olahraga itu saya jalankan, BP juga saya jalankan. Pagi-pagi jalan, kalau kuat 10 menit cuma 10 menit, kadang-kadang cuma kuat sampai 5 rumah balik lagi gitu. Pokoknya harus gerak lah gitu. Karena saya pikir fisik saya juga harus kuat gitu, untuk menahan dari efek samping dari obat gitu. Dan satu hal lagi yang membuat saya tidak akan saya lupakan adalah sahabat kita Septika kan waktu itu kerja di Singapura ya. Nah itu beliau itu di tengah-tengah kesibukan kerjanya menemani saya kemo beberapa kali gitu kan. Ya Allah, Tika sampai menyempatkan datang dari awal sampai kemo selesai. Terus kalau misalnya ada waktu diajak dinner, walaupun cuma rasanya pahit, cuma asin nggak apa-apa. Jadi dinner bareng sama Tika sama suaminya. Kalau Tika nggak bisa, yang datang Prima sama Ato ya, Tika ya. Prima sama Ato tuh anaknya Tika. Padahal saya nggak pernah ketemu loh sama Prima sama Ato, belum pernah, cuma di situ ketemu. Jadi pada saat Prima sama Ato cuti ya, pada saat itu cuti ya, dan Singapura cuti, menyempatkan diri nemenin saya karena ibunya nggak bisa hadir, itu nemenin saya kemo. Luar biasa ya. Jadi meluangkan waktu liburnya menemani teman ibunya kemo, padahal tidak kenal sebelumnya. Ya kita cerita banyak lah ya, gimana atau cerita tentang hobinya, tentang pekerjaannya, bawa sesuatu, kita juga bawa makanan, bawa baju, dikasih parfum, dikasih baju, ala Tika. Itu nggak pernah saya lupakan Tika. Nah betul, jadi kemo itu saya lakukan. Ketemu dokter itu 3 minggu sekali karena CT scan itu 3 minggu sekali. Jadi selama 3 minggu sekali itu saya ketemu dokternya. Itu yang namanya tegang. Saya selalu berharap itu, ya Allah, mudah-mudahan ini memang dokter yang atas dasar petunjuk darimu. Karena dari awal saya dengan kamu dokter gitu. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk, mudahkanlah jalan untuk menjadi kesembuhan gitu. Jadi pada saat kita bertemu dengan dokter, itu yang namanya tangan saya tuh dingin gitu, kayak lagi ujian mau pengumuman masih ujian gitu, dingin banget. Malah sempet juga semalam tuh nggak bisa tidur semalaman. Itu ada pada saat saya periksa kolonoskopi itu sampai pagi saya nggak bisa tidur karena tegang gitu kan. Ya alhamdulillah setiap CT scan tidak ada penyebaran. Kemudian CA125-nya tuh turun sedikit sih, menjadi sekitar 9-10 pada saat itu. 9, 10. Nah, setelah pada saat kemo ke-9, saya itu kena virus karena kan badan lemah. Di bandara ketemu banyak orang. Jadi pada perjalanan pulang, badan saya tiba-tiba menggigil, jadi panasnya 39, sekian. Jadi kemo sempat ditunda gitu kan. Kemudian kemo ke-16 itu juga sempat ditunda kemo karena indikator dari darah itu udah pada lemah semua. HB-nya udah turun dari 10, yang lainnya banyak bintang-bintang lah. Itu kemo ke-14 ditunda ya. Ibu istirahat aja di rumah. Terus saya bilang ke dokternya, "Dok, tolong dong resepkan, saya minta vitamin," saya bilang gitu. Ternyata dokter di sana tuh nggak ngasih vitamin, nggak perlu Bu, katanya gitu. Loh kenapa Dok? Ibu masih bisa makan, bisa, udah makan aja yang bagus. Jadi saya tuh nggak dikasih vitamin, jadi suruh makan yang bagus. Ya udah, jadi saya makan semua makanan boleh saya makan, tidak ada larangan. Saya bilang, Dok susu boleh, gula boleh, daging boleh, silakan gitu. Jadi nggak ada larangan.
Ternyata ya, jadi saya teringat pada saat kontrol pertama setelah operasi, saya menghadap ke Profesor Yaya. Saya tanya, dok, makanan apa yang boleh saya makan? Dokter bilang, bebas bu, katanya, boleh makan apa aja. Langsung pikiran saya, oh benar saya tuh mau mati sebenarnya. Dibolehkan makanan apa aja, berarti benar saya tuh mau mati gitu. Ternyata memang mungkin sekarang ya metode sekarang pengobatan memang kalau pasien itu kan perlu nutrisi gitu. Jadi apa aja boleh gitu. Sertanya itu makanan yang sehat dan dalam porsi yang wajar. Nah akhirnya kena 17 itu ada cerita juga. Kang Muda itu kan orangnya sangat care gitu ya. Jadi dia itu ingin menemani terus sampai proses kemo selesai. Ternyata dia tuh sebetulnya sudah merasa sakit, dia tuh jantungnya tuh ngerasa sakit pada saat itu. Udah di bandara, tiba-tiba dia ngerasa cedut gitu kan. Nah kayaknya nggak bisa kembali bisa berakhir. Kemudian nggak apa-apa kalau dorong aja langsung. Terus kamu sendiri gimana? Nggak apa-apa, kan udah 16 kali, ini yang ke-17. Saya tuh udah hatam, udah gitu. Maksudnya udah tahu prosesnya gitu kan. Udah hatam gitu, insya Allah Pak. Ya doain aja saya lancar gitu kan. Akhirnya kamu dari keberuntungan saya kemo sendiri lah. Dulu kan penerbangan dari Singapura itu seminggu 3 kali ya. Sehari 3 kali, tiap hari ada, jadi mudah banget gitu. Jadi saya pergi ke kemo sendiri gitu. Saya tuh sombong memang kalau saya tuh sebenarnya. Ternyata saya tuh lemah gitu, lemah banget. Itu tas yang berisi hanya 2 baju, itu saya nggak bisa ngangkat naruh ke atas rak cabin. Saking ternyata saya tuh lemas banget gitu, sampai ditolong sama penumpang lain. Kenapa bu? Ini apa? Tolong ya, ini saya nggak bisa tolong. Ini nggak apa-apa bu. Padahal cuma 2 lembar baju. Itu lemas banget ternyata. Ya. Kemudian juga suka dukanya hangus tiket tuh 4 kali. Karena pada saat di sana saya merasa hasil operasi saya tuh sakit banget gitu kan. Saya bilang ke dokter, ini bekas operasi saya sakit banget. Ini belum waktunya CT scan atau ya udah CT scan lagi bu. Akhirnya saya CT scan lagi. Berarti tiket pulang saya tuh hangus. Terus pada kemo yang lain ternyata hari sebelumnya adalah hari libur nasionalnya Singapura, sehingga ya kemo tuh budak banget. Harusnya saya udah terbang, saya masih nunggu kemo gitu, jadi tiket habis lagi gitu. Jadi ya risiko seperti itu. Tapi alhamdulillah ya semua bisa berlangsung dengan baik. Kemudian pada saat terakhir kemo, saya itu ini karena selalu bagus kan, jadi dianggap lulus lah gitu ya. Nah tuannya nanti kemo buat apa? Maaf saya mau dulu ya. Di kemo 18 ke 18 kan saya itu dirayakan oleh suster-suster. Ada beberapa suster gitu memilih saya gitu. Kemudian saya disuruh ini membunyikan lonceng. Tadi saya bilang ini gitu kan. Ternyata lonceng itu adalah petanda bahwa ada satu pasien udah sukses sembuh gitu. Nah selama saya kemo, saya tuh sering dengar lonceng itu tuh sering saya dengar gitu. Ternyata saya mengalaminya juga gitu. Jadi itu lonceng itu saya bunyikan keliling gitu ya. Seneng banget gitu. Terus suster-suster bilang, selamat ya udah menjalani pengobatan tuntas gitu ya. Tidak ada penyebaran, sudah clear, mudah-mudahan sehat gitu. Dan saya bilang ya terima kasih karena memang suster di sana, perawat di sana tuh bagus ya. Jadi setiap keluhan saya itu selalu ditanya lagi minggu berikutnya. Misalnya saya lagi diare, minggu berikutnya pada saya kemo lagi tanya, bu gimana diarenya? Padahal perawat yang mengkemo saya itu tiap minggu tuh ganti-ganti gitu. Tapi mereka tuh sangat paham gitu kondisi saya gitu. Jadi saya bilang tuh keren banget gitu mereka. Terus akhirnya saya bilang ke perawat itu terima kasih. Saya bilang hospitality-nya tuh benar-benar apa ya di luar
ekspektasi saya gitu ya luar biasa. Saya bilang, but I'm sorry ya, I don't want to see you again. Saya bilang gitu. Mereka ketawa kan, I don't want to see you again. Terus saya bilang ke dokternya, Profesor Koch namanya ya, Profesor Koch sepuh itu. Terus saya menghadap Profesor Koch, thank you, sebenarnya terima kasih, ini saya udah sehat, gitu. Terus dia bilang itu, no, katanya. Dokter dan obatku hanya 20% kalian. Selebihnya, it's depend on you and your husband. Karena dia, jadi sebenarnya 80% itu tergantung kita gitu. Obat dan dokter hanya 20%. Itu dokter Singapura yang bilang gitu. Alhamdulillah ya Allah. Gitu. Tapi di atas segala-galanya saya sangat yakinan bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidak ada daun jatuh selembar pun tanpa izin Allah. Gitu. Saya sangat yakin itu. Dari awal saya dikasih ujian, dikasih jalan yang mudah, saya tuh merasa dimudahkan. Itu karena pertolongan dan kasih sayang Allah ya. Saya dengan Kamura tuh nggak pernah argue bahwa kita memang harus pendekatannya medis, tidak ada yang lain. Jadi itu mengurangi tingkat dispute saya dengan Kamura gitu. Dimudahkan. Kemudian Kang Jaka, Kang Herdi memberikan izin saya untuk berobat keluar. Ada sertifikat, kan ada teman-teman yang baik semua. Ini mungkin yang dibilang Pak Ahya tadi ya, bahwa teman itu memang untuk saling berbagi dan membantu ya. Tapi saya itu benar-benar kayak sangat bersyukur. Jadi selama kemo pun doa saya adalah, ya Allah, tolong kuatkan saya karena saya akan menghadapi sekian kemo lagi. Ya Allah, saya sangat bersyukur. Ternyata saya hanya diare, tapi masih bisa jalan, masih bisa makan, masih. Ya Allah, terima kasih. Saya hanya mual, saya hanya limbu, tapi saya masih bisa jalan. Saya masih bisa berpikir, masih sadar. Gitu. Jadi doanya tuh bersyukur. Jadi pada saat kemo tuh kebanyakan doa saya bersyukur. Kalau sebelumnya doa saya ajarkan dengan menangis, berikutnya saya berdoa dengan senang. Karena saya bersyukur gitu. Karena apa yang saya bayangkan ternyata tidak sesakit yang saya alami, tidak sesakit yang saya bayangkan gitu. Mungkin karena rasa syukur itu ya, jadi membuat kita lebih menerima apapun yang saya alami gitu. Kemudian terakhir suatu ketika saya ketemu dengan almarhum Pak Hasim Thoib. Sebagai manusia biasa, saya masih punya rasa khawatir karena sakit kanker itu kan penyakit menular ya, penyakit kambuhan, bukan menular, penyakit kambuhan. Saya bilang ke Pak Hasim ya, sebetulnya saya masih ada rasa khawatir, nona, ya saya takut kalau suatu waktu ternyata kanker saya kambuh. Jawaban Pak Hasim itu singkat, tapi benar-benar masuk hati gitu ya. Dia bilang gitu, nah kayak kalau kamu baik, kalau nggak boleh lagi, itu adalah keputusan Allah terbaik. Jadi memang harus tawakal, saya harus tawakal. Itu kira-kira teman-teman. Mungkin kalau di sini saya bisa sambil tersenyum cerita, tapi kalau dulu saya tuh nangis bombay. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada hal yang positif silahkan diambil, tapi kalau ada yang negatif tolong di-ignore aja. Apabila ada perkataan yang kurang silakan Pak. Ada yang bertanya? Pak. Boleh Bapak. Harus kalian ceritanya ya. Jadi sebenarnya di lingkungan kita ini kan banyak yang mengalami hal seperti itu ya. Cuman memang tidak dibarengi dengan ketabahan, keyakinan, support dari orang ya. Itu kadang-kadang juga faktor untuk kita fight ya dalam struggle itu. Nah, jadi gini, saya nggak tahu ini bentuknya
pertanyaan atau saran atau apa, Ya. anggap aja lah, oh, ini positif. Ya. Banyak yang saya tahu yang seperti ini pasca dari situasi ini salah satunya bisa share ke orang lain di sekitarnya ini sudah berjalan. Ya. Cuma ada satu hal mungkin yang perlu diingat bahwa kondisi yang Ina alami sekarang, sebagaimana yang saya tahu dan teman saya juga, saudara saya banyak yang bisa sampai 0 CA-nya, ya kan? Itu ada hal yang mungkin perlu Ina ingat ke diri Ina, jangan terlalu yang mengabaikan perasaan orang juga enggak, tapi kalau harus egois in terms of serve someone, anyone. Jadi kayak sekarang misalnya, tadi saya berpikir ini Ina sharing apa nggak terlalu lama ya dengan kondisi yang seperti ini. Yang saya tahu berdiri pun ada waktunya, ada limitnya yang saya tahu. Dan biasanya yang seperti ini orang masih asik-asik, oh ya sorry ya bro, cabut dulu, istirahat. Itu kata-kata itu sering banget terdengar dari orang yang mengalami seperti ini. Karena bagaimanapun badan kita ini kan sudah diukur atlet, ya kan? Tidak seperti yang lain lagi. Jadi maksud saya mungkin dalam hal ini perlu juga ada sedikit konsen terhadap itu. Walaupun teman, walaupun saudara yang dekat sendiri pun jangan terlalu banyak tegang rasanya, jangan kita memikirkan kelanjutannya yang at the end itu untuk keluarganya, ya kan? Ya mungkin itu dari saya. Ya, terima kasih saran. Jadi demikian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu masih di sini dulu. Bu, jangan kemana-mana Ibu. Ada satu pemberian tentunya yang akan diserahkan oleh yang kami hormati Pak Triana. Silakan Bapak untuk mewakili tentunya kami semua. Boleh difoto mungkin? Silakan. Ya. Sebentar Ibu. Ya. Difoto dulu Bu, sebentar. Iya. Ini Bu ini ya, oke. Silakan nanti di share di grup ya. Kita berikan tepuk tangan untuk sharing session dari Ibu Siti Elina yang saya juga salut banget untuk mendengar kisahnya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi kita semua juga bahwa harapan itu akan selalu ada ya Bapak Ibu ya. Amin. Baik, baru saja kita menyaksikan tentunya sharing session persembahan dari Ibu Siti